Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Destri Karlina. Dan hari ini saya ingin sharing ke teman-teman tentang bagaimana tips biar teman-teman bisa lolos Latsar CPNS 2019. Ini saya ambil dari sudut pandang Latsar CPNS secara online dan secara offline. Karena dulu itu saya CPNS-nya tuh secara offline nih teman-teman. Jadi siapa tahu bisa memberikan sedikit gambaran ke teman-teman bagaimana Latsar CPNS itu sendiri. Nah, kabarnya untuk Latsar CPNS ini kemungkinan bakalan online ya teman-teman. Untuk surat edaran mengenai Latsar CPNS secara online itu sudah diterbitkan oleh LAN ya. Nanti bisa dicek sendiri bagaimana pelaksanaan secara teknis, tapi itu juga disesuaikan dengan perkembangan mengenai pandemi saat ini. Dan mari kita berdoa bersama-sama ya, semoga pandemi segera berakhir dan mungkin teman-teman yang menghendaki Latsar CPNS secara offline itu bisa segera terwujud. Karena saya pun harapannya teman-teman nantinya bisa Latsar CPNS secara offline karena itu lebih berasa ya teman-teman daripada yang online. Tapi kalaupun nantinya secara online pun itu nggak ada masalah karena inti atau esensi dari Latsar CPNS itu sendiri semoga tetap bisa tersampaikan ke teman-teman CPNS semuanya. Tips yang pertama adalah mengenai persiapkan perlengkapan teman-teman untuk Latsar CPNS. Walaupun teman-teman mungkin nantinya Latsar CPNS secara online, tapi teman-teman perlu juga mempersiapkan kemeja putih. Juga bagi yang muslim itu nanti akan pakai kerudung putih dan kerudung hitam. Kemudian untuk yang laki-laki juga sama, pakai kemeja putih ya teman-teman. Dan untuk hari yang pakai kerudung hitam atau pakai kerudung putih, itu menyesuaikan jadwalnya juga ya. Karena dulu saya secara offline, dulu itu pakai rok hitam. Nggak ada yang pakai celana sih ya dulu teman-teman, waktu yang Latsar CPNS saya itu semua yang perempuan itu pakai rok hitam panjang. Nah, di sini tuh benar-benar diperhatikan ya teman-teman untuk perlengkapannya, karena kemarin itu saya benar-benar sampai saku baju atau saku kemejanya itu diperhatikan sekali ya sama pengampu di sana. Jadi itu ada 2 orang tentara yang benar-benar ngebimbing peserta Latsar CPNS itu. Dulu itu saya beli sekitar 2 kemeja dan ternyata itu salah ya teman-teman, modelnya salah. Itu ada 2 saku di depan dan itu nggak boleh karena standarnya itu yang bener-bener biasa aja, maksudnya kemeja tapi yang polos. Sampai segitunya tuh diperhatikan waktu kemarin Latsar CPNS secara offline. Untuk misal ada yang pakai kemeja putih tapi itu ada renda-rendanya atau itu ada model-modelnya, itu pasti nanti akan ketahuan. Kalau misal online itu mungkin nggak terlalu bermasalah ya teman-teman, karena nggak langsung tatap muka dengan pengampu yang ada di Balai Diklat. Kemudian tips yang kedua adalah ikuti materi oleh Widya Iswara. Jadi Widya Iswara itu adalah seorang yang memberikan materi ke teman-teman. Mungkin nanti yang secara online itu bisa melalui Zoom atau bisa melalui Skype atau bisa melalui Google Meeting mungkin ya. Kalau nggak salah ya di antara keduanya itu disebutkan di SL-an yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bagi teman-teman yang nanti Latsarnya secara offline, itu diusahakan untuk menulis ringkasan materi dari pemateri atau dari Widya Iswara atau entah itu dari narasumber. Dan untuk yang online, sebisa mungkin teman-teman itu ketika dapat file atau ketika dapat materi dari Widya Iswara itu bisa difolderkan per folder kayak gitu. Misal ada materi aneka atau ada materi yang lainnya, itu lebih baik seperti itu ya teman-teman, biar nanti mudah dalam belajar lagi. Karena di akhir Latsar CPNS itu nanti akan ada ujian, itu semacam ujian evaluasi ya teman-teman, untuk mengukur peserta Latsar itu sudah sejauh mana nih mengetahui tentang materi yang sudah diberikan. Nah, di situ juga ada KKM ya, semacam passing grade. Nah, di situ teman-teman harus melewati standar minimal nilai berapa. Kemarin ketika ada ujian evaluasi mengenai Latsar itu ada juga yang remedi sih teman-teman. Jadi diusahakan teman-teman bisa menyerap materi dari Widya Iswara, dari narasumber atau dari pemateri yang lainnya, sehingga nanti pun di hasil akhirnya nggak remedi kayak gitu. Yang ketiga adalah kumpulkan tugas secara on time.
Jadi kalau bisa itu sebelum deadline. Bukan kalau bisa, diusahakan sebisa mungkin sebelum deadline. Karena ketika ketinggalan di tugas materi 1 itu nanti lama-lama bakal ketumpuk, atau mungkin juga yang Widya Iswaranya killer ya, mungkin ketika melewati batas waktu tertentu sudah tidak menerima lagi nih teman-teman. Wah, kalau udah kayak gini penilaian mengenai tugas itu juga akan minus ya. Dan diusahakan bisa semaksimal mungkin mengikuti pembelajaran sampai mengumpulkan tugas mengenai latsar. Kemudian yang keempat adalah diusahakan on time dalam setiap jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Jadi dulu itu saya dapat buku panduan untuk latsar seperti ini. Untuk teman-teman yang belum menonton video saya mengenai penjelasan latsar, teman-teman bisa cek, dan supaya teman-teman bisa sedikit mengetahui gambaran latsar itu sebenarnya untuk apa dan siapa dan di mana. Nah, di buku panduan ini yang saya pinjam dari teman saya Mbak Nidi Anggi, di sini ada jadwalnya. Nih, seperti ini ya teman-teman, kelihatan nggak? Nah, di sini ada jadwalnya tentang apa aja, mulai dari apel, mulai dari pematerinya, mulai dari jam berapa sampai jam berapa, di situ tuh udah ada. Tapi ini juga sesuai dengan instansi teman-teman semuanya. Nah, diusahakan teman-teman dalam mengikuti latsar CPNS itu bisa on time untuk setiap kegiatannya, karena emang di sana itu bener-bener dilatih disiplin. Misal secara online, diusahakan teman-teman itu, misal kalau pematerinya lewat Zoom, itu teman-teman bisa masuk Zoom-nya itu 5 atau 10 menit bahkan, atau mungkin 15 menit sebelum pemateri dimulai. Teman-teman bisa sembari persiapan atau apapun itu, biar nanti juga terlihat bahwa teman-teman sudah masuk di situ. Karena pun setiap sesi pemateri atau setiap kali acara di latsar itu selalu dipresensi. Jadi sebisa mungkin kehadiran teman-teman itu nggak bolong-bolong ya. Kemudian yang kelima adalah maksimalkan di aktualisasi teman-teman. Nah, ketika teman-teman latsar CPNS, pada akhirnya nanti teman-teman diharuskan membuat aktualisasi. Nah, aktualisasi ini teman-teman merupakan puncak dari latsar CPNS, karena teman-teman diharuskan untuk membuat pertama itu rancangan aktualisasi, kemudian aktualisasi atau habituasi di tempat kerja teman-teman, kemudian yang terakhir adalah membuat laporan aktualisasi kemudian dipresentasikan. Seperti itu. Jadi untuk mendongkrak nilai teman-teman, diusahakan maksimalkan di rancangan aktualisasinya. Nah, di sini untuk tips rancangan aktualisasinya pun kalau bisa itu yang realistis ya teman-teman. Walaupun teman-teman mungkin sifatnya perfeksionis atau pengen yang benar-benar sempurna atau benar-benar yang bagus banget, tapi itu susah diaplikasikan, mending dipending dulu ya. Yang terpenting itu bisa bersifat berkelanjutan, nggak cuma untuk rancangan aktualisasi saja, tapi juga sampai akhir nanti untuk perbaikan sistem di tempat kerja teman-teman. Yang keenam, selain kita memaksimalkan di rancangan aktualisasi, juga maksimalkan di laporan aktualisasi. Jadi ketika di lapangan, teman-teman itu menjumpai data apa saja, mungkin ada kuesioner atau dokumentasi apapun, itu jangan lupa dilampirkan di laporan aktualisasi teman-teman. Mengenai rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi, kalau misal teman-teman merasa itu perlu saya bahas, silahkan komen di bawah ya. Mengenai hal apa yang perlu saya bahas tentang rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi. Kemudian kalau misal ketika latsar CPNS nih teman-teman, ternyata bagi yang perempuan nih, ada yang lagi hamil atau ada yang lagi sakit, itu kira-kira gimana ya? Kalau misal ada yang hamil, itu tetap mengikuti latsar CPNS. Dan kalau misal yang online, itu tentunya nggak ada masalah ya teman-teman, kecuali mungkin ketika hamilnya itu sudah hamil tua dan akan segera melahirkan kayak gitu. Kalau misal latsarnya di offline ya teman-teman, untuk teman-teman perempuan yang hamil itu tetap mengikuti. Misal untuk materi peraturan baris berbaris, itu yang lain mengikuti seperti biasa, tapi kalau yang hamil itu paling membuat laporan. Misalnya untuk gerakan ini bagaimana penjelasannya kayak gitu. Kalau yang dulu saya seperti itu. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik seperti outbound atau yang lainnya, kemarin tetap ikut sih, tapi
nggak terlalu dipaksakan, yang penting kehadirannya tuh ada waktu outbound atau waktu kegiatan bela negara. Terus kira-kira gimana nih kalau misal ada peserta latsar tapi sedang sakit dan harus opnam? Nah, untuk kasus yang seperti itu bisa terus mengikuti latsar. Yang penting secara kumulatif itu tidak melewati batas maksimal ketidakhadiran atau tidak hadir 2 hari secara kumulatif. Kalau latsarnya secara online, mungkin ketika kondisinya masih memungkinkan bisa diambil ya teman-teman. Yang penting sebelum latsar CPNS, teman-teman benar-benar menjaga kondisi tubuh baik itu online atau offline, dan semoga sehat selalu. Kalau misal ibu menyusui itu gimana? Kalau secara online mungkin teman-teman nggak banyak menimbulkan pertanyaan ya. Kalau misal secara offline atau tatap muka secara langsung, itu masih bisa kok teman-teman. Jadi selama latsar CPNS secara offline itu pasti ada jeda istirahatnya. Dan kemarin saya jadwalnya hari Senin sampai Sabtu, jadi hari Minggunya itu pulang ke rumah masing-masing, tapi untuk hari Seninnya kembali ke asrama Diklat untuk kegiatan on kampusnya. Dan untuk di sela-sela jadwal setiap hari itu ada jedanya, jadi mungkin bisa ketemu sama anaknya. Untuk ibu menyusui yang dipumping juga itu bisa diberikan waktu atau kelonggaran ketika jam istirahat. Dan harapan kita bersama ya teman-teman, semoga juga pandemi itu lekas berakhir, jadi teman-teman bisa latsar CPNS secara offline. Dan kenapa pengennya secara offline? Karena itu feel-nya lebih berasa dan teman-teman lebih bisa berinteraksi secara leluasa. Mungkin sekian mengenai video saya mengenai tips lolos latsar CPNS 2019. Menurut teman-teman pengennya online atau offline sih? Cukup sekian, jangan lupa di subscribe and see you!